warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hari Nuryanto SON selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lanteng Baru yang saya hormati, juga Bapak Ibu Guru SD Lanteng Baru yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya dalam pelaksanaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu mohon izin, di sini saya tidak bermaksud sama sekali untuk menggurui Bapak Ibu semua. Namun saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya peroleh sekaligus untuk pemenuhan tugas saya bahwa CGP setelah menyelesaikan satu modul maka diharapkan mampu menerapkannya, menularkannya kepada rekan-rekan terutama satu sekolah, Bapak Ibu, tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah ya. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik, Ya, budaya positif di sekolah penting untuk mengembangkan murid agar memiliki karakter yang kuat, yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, jika sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, maka tugas kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk siswa, ya. Melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Kemudian lingkungan yang positif yaitu lingkungan yang warganya saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan tumbuh menjadi karakter yang baik untuk membentuk budaya positif. Sebelum ke materi tentang budaya positif, ada 6 materi yang akan kita pelajari. Terlebih dahulu kita pelajari tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Nah, sekarang kita mau simulasi dulu Bapak Ibu. Ya, ada simulasi, cobalah buka. Coba kita bisa berpasangan, ya bisa berpasangan. Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Ilustrasinya begini Bapak Ibu ya. A memiliki sesuatu yang ada di genggaman tangannya. Nah, sesuatu itu harus dia lindungi, harus dia pertahankan. Jangan sampai direbut oleh rekannya, oleh si B tadi. Nah, itu bagaimana cara mempertahankannya. Terus bagaimana juga cara si B untuk membujuknya. Nah, kita simulasikan Bapak Ibu ya, minta tolong Pak Samsul sama Pak Sigit ya. Pak Samsul jadi A atau B? Oh iya, Pak Samsul jadi A, berarti Pak Samsul menggenggam sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangannya. Bisa itu emas berlian atau uang atau rahasia apa bisa aja. Nah, dan tugasnya dari Pak Sigit adalah mencoba merebutnya. Kita simulasikan dulu ya Bapak Ibu. Pak Samsul sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangannya. Baik, sekarang silakan Pak Sigit mencoba. Tidak pakai itu tidak apa-apa, tidak pakai fisiknya maksudnya. Dibujuk, dirayu. Nah, boleh ya. Ya, silakan disimulasikan Pak Sigit dicoba. Dibujuk, boleh dibujuk dengan kata-kata. Pak Samsul boleh minta
Minta apa? Gede-gede. Boleh minta sesuatu? Nggak boleh. Tak kasih imbalan. Tak paksa lo. Nggak mau. Nggak mau ya Bu. Ini tetap nggak mau padahal ini nggak tahu apa isinya. Cincin kayaknya Bu. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh teori kontrol ya. Jadi Pak Samsul tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh Pak Sigit. Jadi dia mempertahankan apa yang ada di genggaman tangannya, meskipun dibujuk, dirayu, diiming-imingi, mau dikasih imbalan, itu tetap tidak boleh. Ya, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Sebelum berkembangnya teori kontrol menurut William Glasser, itu ada beberapa ilusi Bapak Ibu. Yang pertama menyatakan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif bisa berisi bujukan, rayuan tadi, dianggapnya itu mampu mengontrol orang lain, tapi ternyata tidak tadi Pak Samsul tetap emoh gitu ya, karena dia tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kita sering melakukan kritik ya, terutama sebagai guru kita suka mengkritik murid-murid kita. Ya, kritiknya, nah, kenapa sih kamu kok mengerjakan PR, misalnya kamu kok malas sekali, kamu itu sebenarnya ya macam-macam. Itu dianggapnya bisa menguatkan karakter, tapi sebenarnya tidak. Itu hanya akan membuat mereka semakin merasa bersalah atau semakin rendah diri. Yang berikutnya, bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, ini nanti akan kita lihat perbandingannya antara itu stimulus ya, ini masih stimulus respon dengan teori kontrolnya William Glasser. Itu guru dapat mengontrol murid. Di sini mungkin lebih tepat memaksa. Jadi kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, dan yang terakhir itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, mungkin di rumah, di masyarakat kita anggap anak-anak itu bisa kita kendalikan, ya bisa kita paksa. Nah, itu semuanya itu hanya ilusi dan persepsi yang salah. Sekarang kita coba bandingkan Bapak Ibu mengenai paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Paradigma pandangan ya. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita menganggap bahwa murid kita kebutuhannya adalah sama. Padahal sebenarnya kalau menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ini ada nanti materi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masing-masing murid kebutuhannya beda, jadi perlakuan kita terhadap mereka pun berbeda. Kemudian yang kedua, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun terbantahkan oleh teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kecuali nyerah tadi. Kalau tidak mau, kalau maksudnya mengizinkan orang lain untuk mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata saya tidak bisa mengontrol orang lain menurut teori kontrol. Yang keempat, perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Yaitu pandangan umum ya Bapak Ibu, bahwa anak yang melakukan kesalahan atau berperilaku buruk itu ya tidak baik begitu. Namun di teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, meskipun perilakunya itu tidak baik. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya tadi disimulasikan karena tidak berhasil membujuk maka akan dipaksa. Nah, kalau dalam teori kontrol dibutuhkan kolaborasi dan konsensus. Itu akan menciptakan pilihan baru. Kolaborasi itu kerjasama, konsensus itu kesepakatan. Jadi
pemaksaan. Selanjutnya yang terakhir, menurut stimulus respon ada model perilaku menang kalah. Gurunya menang, muridnya kalah. Yang dewasa menang, yang anak-anak kalah. Namun dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 6 materi yang akan kita pelajari dalam budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau dari dalam dirinya. Nah, namun jika kita tidak memiliki disiplin diri, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, itu motivasinya jadi eksternal dari luar. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa merdeka itu berarti tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan disampaikan ada 6 institusi. Yang pertama yaitu menurut profil pelajar Pancasila. Ya, dalam kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program. Itu ada 12 butir. Nah, 12 butir. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk selanjutnya ada 9 pilar karakter, itu 9 poin. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ada 23 poin. Selanjutnya ada the 7 essential virtues, itu ada 7 poin. Dan yang terakhir ada the virtues project, ada 40 poin. Ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Nah Bapak Ibu, semua manusia memiliki motivasi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pernah Bapak Ibu mendapatkan motivasi yang demikian? Ya, contohnya begini. Bapak Ibu sebagai seorang guru diminta mengikuti pelatihan atau diklat oleh kepala sekolah. Ya. Itu kalau motivasinya yang pertama, ya saya mau berangkat diklat supaya tidak ditegur, supaya tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Itu berarti motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan. Gak enak kalau nggak berangkat, nanti disindir-sindir, nanti ditegur, nah atau mendapat hukuman. Kemudian kalau murid Bapak Ibu, murid yang mengerjakan PR. Nah kalau motivasinya yang pertama, dia berarti mengerjakan PR supaya tidak dimarahi oleh guru. Ya, saya kalau tidak mengerjakan PR dimarahi oleh guru, saya dihukum suruh berdiri di depan kelas. Nah berarti dia mengerjakan PR supaya mendapat imbalan atau penghargaan. Oh, masih nomor 1 ya? Menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang masih contohnya yang
pribadi, seorang guru mengikuti diklat atau pelatihan itu jika dia hanya ingin mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu bisa untuk naik pangkat misalnya, berarti motivasi dia mengikuti diklat itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau bisa juga berangkat diklat supaya mendapat transport. Wah, transportnya gede loh, dari diklat ini transportnya banyak. Nah, itu juga motivasinya masih yang kedua. Nah, yang 1 dan 2 itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang diharapkan dari perilaku kita apa Bapak Ibu? Nah, motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Contohnya masih sama, tadi misalnya seorang guru mengikuti diklat, jika motivasinya yang ketiga berarti saya ikut diklat supaya tambah ilmu, supaya pembelajaran saya di kelas lebih baik. Nah, itu berarti motivasinya dari dalam diri, seperti itu. Selanjutnya untuk anak-anak yang mengerjakan PR, jika motivasinya dari dalam berarti saya mengerjakan PR supaya saya lebih memahami materi yang sudah diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Dalam kurikulum sebelumnya kita mengenal istilah reward dan punishment, penghargaan dan hukuman. Ternyata di sini dibahas Bapak Ibu bahwa keduanya itu baik penghargaan maupun hukuman membentuk identitas gagal untuk siswa. Nanti ada pembahasan di selanjutnya. Lalu yang diharapkan adalah restitusi. Nah, itu ada di PMM yang sudah kita pelajari Bapak Ibu. Kalau bisa dibuka kembali mungkin itu restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang tadi saya sampaikan, hukuman dan penghargaan itu membentuk identitas gagal pada siswa. Karena apa? Itu ada beberapa alasan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, menimbulkan perilaku pasif agresif, dilakukan tiba-tiba, mendadak. Itu mencoba mengontrol anak dengan muatan negatif. Lalu untuk penghargaan, ternyata penghargaan pun tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, menimbulkan rasa iri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan menghukum. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati, mengapa kok penghargaan menghukum. Ternyata Bapak Ibu, misalnya gambaran kecil saja, kita memberikan penghargaan pada murid-murid kita, memberikan bintang, stiker bintang pada anak yang mampu menjawab dengan benar. Nah, itu ternyata menghukum. Siapa yang dihukum? Ya, siswa yang tidak mendapatkan bintang. Soalnya yang bisa menjawab pertanyaan hanya itu saja, yang pintar, yang berani. Nah, sementara yang lain tidak akan pernah mendapatkan bintang, yaitu yang terhukum. Kemudian ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, konsep disiplin yang diharapkan adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, di sana ada konsekuensi dan restitusi. Bahwa konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Meskipun kadang tidak nyaman untuk murid. Nah, itu konsekuensi itu sebenarnya peraturan. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Masih berpikiran stimulus respon dan bagusnya itu murid belajar peraturan, karena dalam konsekuensi yang dilaksanakan peraturan. Selanjutnya mengenai restitusi itu pilihan. Jadi siswa ditawarkan berbagai pilihan-pilihan yang akan mereka lakukan. Kemudian restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Murid bertanggung jawab akan perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain,
serta ini berpegang pada teori kontrol. Nah, ini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu. Yang pertama, minta tolong dibacakan Pak Samsul. Lari keliling lapangan karena datang terlambat. Ya, lari keliling lapangan karena datang terlambat. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Ya, ke hukuman. Benar ya, karena tidak ada hubungannya. Kalau sudah terlambat, kok malah disuruh lari ke lapangan, lari keliling lapangan, itu nanti dia akan semakin tertinggal pelajarannya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, konsekuensi. Nah, itu merupakan bentuk dari pertanggungjawaban seorang anak. Dia yang nyoret-nyoret, dia yang harus membersihkan. Kemudian ada pernyataan ketiga, membersihkan WC karena tidak mengerjakan PR. Ya, kembali tidak ada hubungannya ya, tidak mengerjakan PR disuruh membersihkan WC. Oh ya, ada pendapat Pak Haryati bagaimana untuk pernyataan ketiga? Oh, kalau sudah disepakati dari awal, berarti itu konsekuensi ya. Jadi, oh ya, jika sudah disepakati terlebih dahulu, misalnya sekarang ada PR anak-anak, besok kalau tidak mengerjakan kalian membersihkan WC. Nah, itu kalau disepakati masuknya konsekuensi ya, boleh. Selanjutnya berdiri di depan kelas karena tidak seragam. Bisa masuk ke konsekuensi juga karena ada peraturan yang harus seragam. Bisa masuk hukuman kalau misalnya sudah tidak seragam, disuruh berdiri di depan kelas, tidak boleh mengikuti pelajaran, hanya jadi pendengar. Itu nanti sepanjang hari misalnya berdiri di depan kelas itu sudah berubah jadi hukuman. Jadi kalau konsekuensinya nanti bisa disepakati. Kalau tidak seragam, berdiri di depan kelasnya 30 menit atau berapa itu jadi disepakati dulu. Selanjutnya mengganti buku teman yang dirusak. Nah, itu juga contoh konsekuensi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau membantu menjawab? Pak Sigit, mengapa keyakinan kelas, Pak? Oh, nggak tahu. Ada yang mencoba menjawab mungkin? Ya, contoh kasusnya begini Bapak Ibu. Kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Tujuannya apa Pak Sigit? Biar tahu bedanya keyakinan dan peraturan. Pak Sigit menggunakan helm saat naik motor, tujuannya apa? Melindungi kepala untuk keamanan. Ya, melindungi kepala untuk keamanan. Pak Samsul? Biar tidak ditangkap Pak Polisi. Biar tidak ditangkap Pak Polisi ya. Dari dua pendapat ini kita sudah akan bisa membedakan apa itu keyakinan dan apa itu peraturan. Kalau yang diutarakan Pak Sigit tadi untuk melindungi kepala, berarti itu untuk keselamatan, timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu artinya keyakinan. Nah, kalau yang disampaikan Pak Samsul, supaya tidak ditangkap Pak Polisi. Nah, itu kita baru sampai pada tahap mentaati peraturan. Jadi mengapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Jadi kalau di sekolah yang membuat guru, kepala sekolah ya dari pihak guru dan kepala sekolah. Muridnya tidak ikut campur. Pokoknya muridnya hanya mentaati saja. Namun kalau keyakinan kelas, nah itu murid dilibatkan untuk bersama-sama membuatnya. Nah, nanti saya akan coba berikan contoh keyakinan kelas.
Selanjutnya untuk tahapan menciptakan program kebajikan itu ada tahap-tahapannya, bisa dimulai dari kelas tadi, kemudian nanti secara lebih luasnya bisa ke tingkat sekolah. Untuk pembentukan keyakinan kelas, saya sudah berusaha untuk menerapkan di kelas 4. Nah, anak-anak kemarin saya dulu ya beberapa minggu yang lalu, tahun mulai semester 2 ini saya berikan mereka masing-masing satu kertas dan saya minta mereka menuliskan apa-apa yang ingin mereka lakukan atau ingin dilakukan oleh teman mereka di kelas ini. Nah, itu ada banyak sekali, ada yang satu anak menulis 3, 5, bahkan ada yang sampai 8 butir. Mereka menuliskan tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuli, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Nah, itu kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalimatnya atau kata-katanya lebih abstrak, jadi universal ya, masih umum dan tidak bersifat tidak merupakan kalimat negatif. Jadi yang tadi tidak boleh tadi kita rangkum menjadi 6 keyakinan kelas di kelas 4, yaitu yang pertama menjaga kebersihan kelas. Itu diambil dari poin tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu masuk ke menjaga kebersihan. Kemudian tadi tidak boleh bertengkar, tidak boleh apa lagi ya, tidak boleh saling mendorong kalau pulang. Nah, itu masuk ke rukun dan tolong menolong. Tidak boleh membuli, itu saling menghormati, dan seterusnya ada 6 keyakinan kelas. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Masih menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan yang pertama ini untuk bertahan hidup ini merupakan kebutuhan fisiologis. Jadi tidak terpenuhi kebutuhan itu ya kita sudah tidak hidup lagi. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Bu Winnie bisa minta dijawab kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup? Ya, makan dan minum. Benar sekali. Yang kita kenal dengan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Nah, kemudian ditambah dengan pendidikan dan kesehatan, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu merasa diterima, ya, merasa diterima atau kebutuhan akan kasih sayang. Kadang anak-anak kita ada yang ngadu, aku ra dikonco karo kae, aku ra dikonco, berarti dia kebutuhan merasa diterimanya tidak terpenuhi. Dia ingin diterima dalam kelompok, dalam teman-temannya itu. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan, misalnya dalam kegiatan menggambar. Kalau dulu sering ya Bapak Ibu ya menggambar bebas. Nah, kalau sekarang karena kita kadang mengejar materi, jadi menggambarnya poster tentang ini, meskipun juga masih ada unsur kebebasan. Tapi kadang anak, Bu, aku tidak senang, tidak suka aku menggambar poster, maunya menggambar pemandangan. Nah, misalnya seperti itu, kita arahkan saja nanti hubungannya poster dengan pemandangan tadi. Selanjutnya kebutuhan tentang kesenangan, ya, kebutuhan tentang kesenangan. Kita semua memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Pak Riyati senangnya apa Pak Riyati? Oh, senangnya mancing. Nah, senangnya mancing ya. Asal jangan mancing perkara ya. Nah, kesenangan anak-anak pun akan berbeda-beda. Pasti kita apakah senang mancing juga? Oh enggak. Nah, ternyata beda. Kesenangan Bapak Ibu guru beda. Jadi anak-anak juga kesenangannya akan beda.
dan masing-masing menuntut pemenuhannya dengan cara yang berbeda-beda pula. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Ada kadang-kala kita pemilihan ketua kelas, ada yang secara sengaja, saya pengen jadi ketua kelas. Nah, bagus itu, dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk penguasaan itu terpenuhi. Selanjutnya nanti akan saya berikan contoh kasus dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Tentang dunia berkualitas, Bapak Ibu. Apa itu dunia berkualitas? Berarti ada dunia yang tidak berkualitas. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, benda-benda, atau hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita bahagia serta terpenuhi kebutuhan dasar kita. Begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Mereka juga memiliki gambaran tentang dunia berkualitas mereka. Sehingga tugas kita sebagai guru, ya kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, ini contoh kasusnya. Minta tolong dibacakan, Bu Iin. Doni, siswa kelas 4 sering meminta bekal makan siang pada teman-temannya dengan paksa. Kebutuhan dasar yang mana yang ingin dipenuhi oleh Doni? Cari tahu alasannya. Terima kasih ya, Doni, siswa kelas 4. Dia setiap hari atau enggak tiap hari tapi sering sekali meminta bekal makan siang pada teman-temannya. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang hendak dipenuhi oleh Doni? Maka kita cari alasannya. Jika alasannya, Bu, saya itu lapar, ibu saya tidak membuatkan sarapan untuk saya juga tidak dikasih bekal makan siang, maka kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau tidak makan, lapar. Kalau laparnya kelamaan, ya tidak bisa bertahan. Kemudian jika Doni ditanya, kok jawabannya, lah aku ora dikonco kok, makanya tak rebut. Terus nanti kan yang murid-murid yang direbut bekalnya tadi kan mengadu sama bu guru. Nah, bu gurunya kemudian telepon atau memanggil orang tuanya, Pak, Bu, ini putrane jenengan suka merebut bekal, suka mengambil bekal makan siang temannya. Nah, itu berarti dia kebutuhan kasih sayangnya belum tercukupi. Nah, dengan melakukan seperti itu, maka dia akan mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan merasa diterima oleh temannya, oleh gurunya, kemudian oleh orang tuanya. Berikutnya, jika alasan Doni, saya itu bosen, Bu, soalnya ibu saya itu memberikan bekalnya tiap hari hanya telur atau hanya oseng-oseng. Nah, saya kan ingin seperti teman-teman yang lain itu, lauknya gonta-ganti, beraneka ragam. Maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah tentang kebebasan. Nah, selanjutnya, bila jawaban Doni, saya itu senang, Bu, kalau melihat teman-teman saya pada sedih, pada mengadu, pada itu saya itu senang ya malahan. Nah, itu yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, selanjutnya kalau jawabannya biar pada takut sama saya, Bu. Nah, itu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan akan penguasaan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang 5 posisi kontrol yang merupakan pendekatan restitusi menurut Diane Gossen. Ya, ada posisi penghukum, ya hukumannya bisa berupa hukuman fisik maupun verbal.
Ya, kalau verbal kata-kata contohnya di situ patuhi saya atau awas kamu tidak boleh masuk kalau tidak ini. Nah itu hukuman verbal. Kalau hukuman fisik bisa tadi lari keliling lapangan, membersihkan kamar mandi. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah biasanya suaranya lebih lembut, lebih jelasnya nanti ada di video Bapak Ibu contohnya. Nah kata-kata yang biasa digunakan, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian posisi sebagai teman, ya itu mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ayolah diselesaikan demi ibu ya. Masa demi ibu? Nah kalau nggak selesai, ibunya bagaimana itu? Nah selanjutnya adalah memantau, ya berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Nah, peraturannya apa? Apa yang telah kita sepakati? Apa konsekuensinya? Itu sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya posisi yang diharapkan adalah sebagai manajer, yaitu guru berbuat bersama murid. Contohnya apa yang kita yakini bersama. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu contoh posisi kontrol yang ada di menurut Diane Goseni tadi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sudah capek ya Mas Naren ya? Ya tadi guru menempatkan diri sebagai seorang penghukum. Penghukumannya bahkan double. Tadi ada hukuman fisik berupa lari keliling lapangan, kemudian hukuman verbalnya dengan kata-kata yang keras, yang memojokkan. Nah itu untuk posisi penghukum. Ya itu tadi posisi apa Bapak Ibu? Penghukum ya. Kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Pernah melakukan seperti itu? Ya. Mungkin tidak sama persis kasusnya, tapi
insya Allah semuanya pernah menghukum murid-muridnya. Kalau tadi hukumannya double, ada hukuman fisik berupa lari, ada hukuman verbal berupa kata-katanya yang membentak-bentak. Kira-kira apa yang akan terjadi pada anak yang dihukum tadi? Bagaimana sikap Naren? Apakah dia diberi kesempatan untuk membela diri? Tidak. Maaf Bu, saya itu tadi Mas Naren tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Sebenarnya kita capek ya Bapak Ibu ya, kalau ada di posisi ini mengeluarkan ekstra energi untuk membentak-bentak anak. Ya, selanjutnya adalah masih kasusnya Naren, tapi gurunya menempatkan posisi kontrol yang berbeda. Ya, itu posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah efektif Bapak Ibu? Tidak ya. Di situ murid justru merasa dialah yang paling bersalah. Pokoknya itu gurunya sampai sengsara, sampai jantungan gara-gara dimarahin bapak kepala sekolah, gara-gara dia terlambat. Itu dia sangat merasa bersalah. Nah itu juga tidak efektif. Nah, kata-katanya sih lebih lembut daripada menghukum tadi, tapi lembutnya nyelekit gitu ya, lembut yang nyelekit. Posisi selanjutnya adalah ya, guru sebagai teman. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Ya, ini guru menempatkan diri sebagai teman. Saya kira dulu ini paling efektif Bapak Ibu, tapi ternyata tidak, ada negatifnya juga. Jadi dia akan menurut, si murid akan menurut hanya pada guru itu. Nanti kalau sudah ada guru pengganti misalnya, nah dia tidak akan seperti itu. Wah, saking akrabnya dianggap seperti teman sampai ya sudah sana masuk, nanti absennya saya beresin. Nah, nanti kalau guru piketnya ganti gimana? Apakah guru piket yang lain itu bisa juga mau memberesi? Nah, belum tentu.
Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Masih sama Bapak Ibu tentang Naren. Ya. Ya, posisi sebagai pemantau. Pemantau ini selalu berpegang pada peraturan, ya peraturan yang telah dibuat. Ya, jadi kalau tidak taat peraturan, ya berarti ya, sudah tidak menjadi yang diinginkan. Sementara perilaku yang diharapkan adalah yang kelima, yaitu posisi manajer. Masih gebrak juga Pak Sigit. Ya kata-katanya lebih enak didengar. Ini posisi yang diharapkan dari kita Bapak Ibu Guru. Bagaimana, apakah kira-kira kita bisa? Ya bisa, kita coba ya Bapak Ibu. Kita coba untuk menempatkan diri sebagai manajer. Nah itu tentang posisi kontrol kita. Yang terakhir, alhamdulillah sudah terakhir. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ya. Ada 3 langkah Bapak Ibu untuk melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama sebagai dasar itu menstabilkan identitas. Ya. Jadi sebenarnya anak yang melakukan kesalahan itu mereka ada dalam identitas gagal, dan tugas kita adalah membawa mereka menjadi orang yang sukses. Nah itu ada contoh kalimat di situ. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Tadi sudah dibahas bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, di sini saya pernah mencoba menerapkan segitiga
restitusi untuk 2 siswa saya. Yang pertama adalah Mas Arif, yaitu dia sering datang terlambat saat upacara, kadang sudah sampai pengibaran bendera baru datang. Kemudian saat senam, temannya sudah berkeringat, dia baru datang. Nah, kemudian yang kedua adalah Bara, Mas Bara. Tadi juga usil, tapi usilnya sudah agak berkurang. Dia itu senang mengganggu konsentrasi temannya. Ada yang dicolek-colek, ditarik-tarik kerudungnya, bahkan ada yang dijegal. Yang di kasus yang ingin saya sampaikan nanti meeting Mas Rafka sampai susah bernapas. Ya, kita lihat. Oke, berikutnya nanti videonya saya tunjukkan yang punya saya. Ini kita lihat dulu contoh yang penerapan segitiga restitusi dari yang dari sini di video lagi ya. Kita nonton video lagi. Bukan, ini bukan Aren. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ini sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, sudah mulai meredah. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tindakan itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berubah aktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan, berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi anak yang tadinya marah-marah di alam-alam dulu. Iya, kamu itu sudah benar. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu biar stabil dulu identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Nah, baru yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Ya, ternyata sudah berakhir Bapak Ibu. Alhamdulillah 6 materi dari budaya positif sudah saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Ini nanti tinggal refleksi ya. Di sini ada pengajar praktik saya Ibu Marni Astuti MPD, kemudian ada Bapak Ardianto Nasri itu sebagai fasilitator, dan Bapak Ari Nuryanto kepala sekolah serta saya sendiri. Nah, ini refleksi Bapak Ibu. Untuk refleksi mohon tanggapan dari Bapak Ibu semuanya yang bersedia menjawab. Nomor 1, sinten monggo. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu, atau apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan pada siang hari ini? Mohon Bu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukasmi yang telah memberikan ilmu baru buat saya terutama. Ternyata yang sudah saya lakukan setiap hari dalam pembelajaran terhadap siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran di sekolah itu ternyata tidak efektif kalau kita memberikan hukuman atau semacam atau mungkin anak yang melakukan prestasi, mendapatkan prestasi atau melakukan kebaikan terus kita beri imbalan, itu ternyata juga tidak efektif. Nah, dengan keyakinan kelas tadi itu insya Allah kalau itu benar-benar kita terapkan di kelas kita masing-masing itu luar biasa. Tapi mohon maaf ya Bu, ini perlu proses yang lama karena kami sudah terbiasa melakukan hal itu, misalnya dengan hukuman walaupun di situ dengan kata-kata yang agak halus, bahkan sampai kata kasar. Untuk hukuman fisik insya Allah tidak, cuman dari hukuman non fisik ya, dengan ucapan-ucapan kemudian bentakan itu benar-benar tidak efektif. Terima kasih, demikian Bu Kasmi. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan pada Bu Marni. Matur nuwun Bu tanggapanipun ya. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini. Selanjutnya mohon yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Nanti apa ditunjuk saja? Tunjuk mawon Bapak Ibu? Bu Iin? Yang kedua Bu Iin. Terima kasih untuk waktunya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan yang pastinya sangat senang sekali karena mendapatkan ilmu yang baru, dan tentunya nanti ke depannya kita bisa bersama-sama untuk mengaplikasikan langsung di kehidupan nyata ya, tidak hanya teori, tapi kita perlakukan anak-anak kita sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sukasmi. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bapak-bapak ya, yang merasa bapak-bapak wes ayam ya, bapak-bapak berdua di depan, siapa yang mau ngendiko? Monggo. Ya, terima kasih Bu Kasmi atas waktunya. Izinkan untuk menjawab refleksi yang nomor 3. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini? Selama ini ketika pembelajaran di kelas menghadapi beberapa, tentunya kita sudah menghadapi beberapa kasus nih, kaitan dengan pelaksanaan hukuman maupun juga penghargaan.
Nah, yang telah saya lakukan selama ini di kelas mungkin lebih ke menjadi manajer tadi. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau istilahnya melanggar tata tertib, sebelum kita menghakimi, kita tanyakan dulu sebabnya seperti apa, kemudian kita tanyakan lagi apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan atau tidak. Nah, sebelum kita menghakimi, kita konfirmasi dulu kepada siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Tepuk tangan lagi buat Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah sebelum mengikuti pelatihan pun ternyata Pak Samsul sudah menerapkan posisi sebagai manajer. Ya. Yang terakhir untuk refleksi nomor 4, saya harapkan Bu Amanati bersedia memberikan tanggapan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya coba menjawab yang pertanyaan refleksi nomor 4. Saya ingin menjadi orang seperti apa setelah mengetahui hal ini? Sama seperti Pak Samsul, saya ingin menjadi manajerial tadi. Ya, mengetahui alasannya kenapa mendekati siswa seperti itu tanpa memberikan dukungan yang sekiranya itu membuat siswa itu batinnya tertekan. Seperti itu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah memberikan refleksi maupun yang sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan baik. Sekali lagi, di sini saya tidak bermaksud sama sekali untuk menggurui Bapak Ibu semua, namun saya hanya ingin berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sudah saya dapatkan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Ya. Terima kasih kepada keluarga besar SD Lanteng Baru, atas terutama Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk pemenuhan tugas saya di akhir modul 1.4. Insya Allah kita ketemu lagi di akhir modul 2 nanti. Mohon kesediaannya lagi ya Bapak Ibu ya. Ada 3 modul dalam pendidikan guru penggerak, jadi nanti kemungkinan 3 kali seperti ini. Baik, demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.